Kawan-kawan, dengan dunia yang terperosok dalam kekacauan rantai pasokan, akses ke material menjadi hal yang paling penting, terutama bagi produsen otomotif. The Street menulis kalau Tesla ada kebutuhan untuk meningkatkan volume produksi menjadi 20 juta unit mobil per tahun dan kerepotan untuk mengamankan bahan mentah baterai mobil listrik. Pabrik Tesla di Texas, California, Jerman, dan Cina dinilai belum cukup untuk memenuhi target produksi itu. Bahkan, pre-order Cybertruck ditutup pada kuota 1,5 juta unit, sementara order yang masuk bisa tembus 5 juta unit. Elon Musk pada kuartal pertama 2022 sudah mengatakan akan mengumumkan lokasi pabrik baru di akhir 2022. Lalu terjadilah pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2022 di markas SpaceX. Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan juga mendatangi markas Tesla. Pembicaraan tentang penjajakan investasi di Indonesia dengan Tesla sebenarnya sudah dimulai sebelum tahun 2020 dengan berbagai drama yang mengikutinya. Di tengah kondisi tarik ulur investasi Tesla, pemerintah tidak mau diam menunggu dan aktif menggait beberapa investor untuk datang termasuk membuat holding pabrik baterai IBC. Memiliki sumber nikel yang melimpah, namun dilarang ekspornya, apalagi bauksit dan timah segera di-stop, akan memukul produsen otomotif global. Siapapun yang ingin mengamankan mega produksi harus memutar otak atau merapat ke sini. Deal Tesla dengan Indonesia bisa berarti Elon Musk akan mengamankan pasokan nikel dan mineral lain untuk baterai dan part mobilnya. Di sisi lain, terobosan pembicaraan Indonesia dengan SpaceX, Indonesia menawarkan Papua Barat untuk tempat peluncuran baru SpaceX. Apalagi kemarin Bupati Biak diundang ke Istana Bogor untuk diajak bicara sejumlah proyek strategis nasional. Kita tahu Biak sudah lama diincar oleh Lapan untuk basis peluncuran satelit. Meskipun kondisi Papua masih memanas, namun beberapa investasi Amerika seperti Freeport cenderung aman dan tidak terganggu. Mengajak SpaceX masuk ke Indonesia bisa membuka kunci pasar untuk wilayah Asia Pasifik termasuk Australia dan New Zealand. Apalagi inden penerbangan SpaceX sangat penuh dan harus antri cukup lama. Starbase di Indonesia bisa memberikan banyak peluang bisnis masa depan, terutama dunia digital yang membutuhkan internet satelit super cepat atau beragam warna pemetaan wilayah dan mapping GPS untuk membangun smart city. Banyak negara terutama kawasan Asia Pasifik yang akan mengadopsi smart city dan pasti membutuhkan berbagai satelit untuk diluncurkan. The Street menyatakan dalam skenario terbaik, Indonesia bisa mendapatkan keduanya sekaligus. Pengumuman tampaknya akan dilakukan bersamaan dengan agenda pertemuan G20 di Indonesia. Jika ada persetujuan antara Indonesia dan Tesla dan juga SpaceX, itu bisa ditandatangani pada bulan November karena Indonesia akan mengadakan B20 Summit dengan pemimpin bisnis di pertengahan November sebelum event G20. Masuknya investasi pada portofolio energi terbarukan ini seharusnya juga harus diikuti oleh kebijakan pemerintah yang bisa memicu munculnya berbagai startup engineering. Startup kita yang berkembang saat ini lebih banyak pada ekosistem digital, namun itu bukanlah hal yang buruk. Akan tetapi menjadi lebih bagus lagi jika startup engineering ikut tumbuh. Misalnya startup pembuatan satelit mini, roket, pesawat, drone, kendaraan listrik, dan alat bantu kesehatan. Ekosistem startup engineering ini sangat penting karena kita berkompetisi dengan India yang secara kultur cukup mirip dengan kita, namun memiliki banyak talenta potensial. Inilah salah satu yang membuat Tesla galau memilih antara India dengan Indonesia. Catatan dari media Wall Street Journal, setelah melobi kebijakan ketat India seputar manufaktur dan biaya masuk yang mahal, Elon Musk bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo dan mengirim tim mengunjungi Indonesia. Jika India bersedia kompromi, tentu posisi Indonesia sebagai target investasi Elon Musk bisa terancam. Langkah pemerintah untuk memenuhi target ambisius kendaraan listrik sudah berada pada trek yang benar. Indonesia telah menarik berbagai macam produsen baterai dan mobil dalam beberapa bulan terakhir dengan berbagai insentif. Menteri Investasi bahkan mengatakan berharap untuk memiliki investasi di seluruh rantai pasokan kendaraan listrik. Dengan kebijakan industri ramah lingkungan, banyak produsen yang mulai berkomitmen untuk berinvestasi miliaran dolar. Ada LG Energy Solution bersama dengan Hyundai Motor menginvestasikan sekitar 9 miliar US dollar untuk mendirikan rantai pasokan produksi mulai dari pertambangan hingga manufaktur.
Sementara itu, pembuat baterai power pack terbesar di dunia yaitu CATL menginvestasikan hampir 6 miliar US dollar dalam proyek baterai dengan PT Aneka Tambang dan PT Industri Baterai Indonesia. Lalu ada Yejiang Haoyu Cobalt dari Cina dan PT Vale Indonesia yang bulan lalu mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama pada proyek nikel. Para perusahaan global ini menyadari bahwa mendekati sumber bahan baku adalah kunci kesuksesan bisnis. Saat ini memindahkan barang-barang industri menjadi sangat mahal dan tidak praktis di tengah tingginya permintaan dan juga kondisi perang. Meskipun posisi kita di atas angin, belum tentu juga Tesla benar-benar masuk ke sini. Jika India mau menurunkan biaya masuk dan mempermudah perizinan, bisa jadi Elon Musk akan berubah pikiran. Sebab market Indonesia dianggap belum ideal untuk kendaraan listrik, mengingat dominasi Jepang di sini dengan mobil konvensional. Apalagi jika dibandingkan dengan pasar Eropa dan Cina yang memang lagi mengarah pada kendaraan listrik. Sambil menunggu transisi dan realisasi investasi, sudah seharusnya pemerintah mulai fokus memacu startup engineering untuk tumbuh. Kita bisa lihat Cina, India, Eropa, dan Amerika, di mana startup engineering dipacu untuk tumbuh membangun kedaulatan ekonomi negara. Oke kawan-kawan, demikian, terima kasih. Harga kelapa kopior minimal 10 kali lipat dibandingkan harga kelapa biasa. Petani pun tahu betul perbedaan ini. Hanya masalahnya mereka tidak tahu bagaimana cara membudidayakannya. Namun rakit kelapa menjadi kopior semua nyaris 100%. Kita subkultur atau ganti media yang baru. Patan pelandat ini Pak, pengaturan suhunya seperti apa? Ya, dan jadi di lab, begitu ya, mungkin pasti berpengaruh ya Pak ya? Ya, jadi lingkungan di lab itu lingkungan yang terkontrol. Jadi kita atur suhunya 25 sampai 26 derajat Celcius dengan pencahayaan lampu TL. Untuk yang tabung selama besar ya, di tabung besar. Cairan hitam ini bukan media sembarangan, melainkan media yang menjadi prasyarat tumbuhnya kelapa kopior hingga nyaris 100%. Dikarenakan keunikannya inilah, formula ini dirahasiakan oleh Haki sejak 1997. Kelapa kopior adalah plasma nutfah atau tumbuhan asli Indonesia yang tidak ada duanya di negara lain. Mungkin inilah salah satu dari sekian banyak karunia dari Yang Maha Kuasa pada bangsa ini. Yang menjadi ciri khas dari kelapa kopior ini adalah dagingnya yang terlepas secara sendiri begitu ya Pak ya, dari batok kelapanya. Berbeda dengan kelapa-kelapa lain, sehingga daging dari kelapa kopior ini sudah berbentuk remah ketika dibuka. Jadi di sini ini adalah tahap 3 atau tahap di bawah ditempatkan selama 6 sampai 8 minggu. Itu juga tergantung percepatan pertumbuhan. Setelah 8 minggu maksimal kita pindah ke full cahaya dan full hujan atau di main seri MN. Jadi udah nggak pakai waring lagi. Udah, iya. Perbedaannya secara morfologi tipe genja itu dia itu pendek atau slow growth ya, meningginya itu lambat. Dan dia untuk masa reproduktif atau masa generatif dia itu lebih cepat. Dia 3 tahun sudah berbunga dan berbuah. Jika kita lihat masih pendek-pendek dia berbuah. Kalau yang tipe dalam, seperti yang tipe dalam, dia berbuahnya umur 5 tahun. 5 tahun baru berbuah. Gitu. Dan dia buahnya lebih besar-besar. Kalau genjah buahnya kecil-kecil, namun jumlah buah per tanda lebih banyak. Jadi untuk gitu. Genjah buah seukuran segitu sudah bisa dipanen? Bisa, sudah bisa ya. Pasar kelapa kopior saat ini memang masih terbuka lebar. Karena itu, sungguh sayang jika kekayaan intelektual yang fenomenal ini tidak diindustrialisasikan. Ada harapan besar kami, teknologi sudah dihasilkan. Kalau ini tidak sangat terbuka untuk melakukan kerjasama penanaman kelapa kopior, dan kami juga sedang merintis pasar. Kita sedang merintis pasar sehingga berapapun yang petani tanam, berapapun yang industri tanam, itu sudah ada pasarnya. Karena khas Indonesia dan sudah bisa dimasalkan, kelapa kopior adalah harta karun yang bisa memakmurkan masyarakat kita.
Jika terus dikembangkan, bukan mustahil kelapa kopior ini juga akan menjadi ikon bangsa dan bahkan kuliner dunia.